Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sicilia Rizky Ananda dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyelesaian soal latihan perhitungan netting dan loading untuk memenuhi tugas Enterprise Resource Planning. Yang pertama, netting. Netting itu sendiri ialah proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Hasil perhitungan kebutuhan bersih ini sendiri didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan di gudang maupun persediaan yang dipesan. Masuk ke soal, dari peramalan diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan 3 sebesar 40, bulan 4 sebesar 35, bulan 5 sebesar 15, bulan 6 sebesar 15, bulan 7 sebesar 5, dan bulan 8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Dari soal, kita telah mengetahui beberapa informasi, yaitu kebutuhan kotor untuk tiap periode dari periode pertama hingga ke-8. Lalu, kita ketahui juga persediaan produk di gudang sebesar 25 atau persediaan di tangan sebesar 25. Dan kita juga mengetahui berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Berikut cara perhitungannya. Kita memiliki persediaan di awal di gudang sebesar 25. Pada periode bulan pertama, kita memiliki kebutuhan kotor sebesar 15. Dengan persediaan awal di gudang sebesar 25 dapat memenuhi kebutuhan kotor pada bulan pertama sebesar 15. 25 dikurang 15 sama dengan 10. 10 merupakan sisa persediaan yang ada di gudang sekarang setelah kita memenuhi kebutuhan kotor pada bulan pertama sebesar 15. Kemudian lanjut ke periode kedua dengan kebutuhan kotor sebesar 10. Karena kita masih memiliki persediaan di gudang sebesar 10, maka kebutuhan kotor pada bulan kedua dapat dipenuhi. 10 dikurang 10, 0, sehingga kita tidak memiliki lagi persediaan di gudang. Kemudian lanjut pada periode ketiga. Pada periode ketiga, kebutuhan kotornya sebesar 40. Persediaan di tangan sebelumnya 0. Namun di soal telah dinyatakan bahwa pada minggu 10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Sehingga minggu ke-10 ini sendiri masuk ke dalam bulan ketiga. Jadi, pada bulan ketiga ini kita menerima persediaan sebesar 50 unit. Jadi, persediaan 50 unit ini dapat memenuhi kebutuhan kotor pada periode bulan ketiga sebesar 40. 50 dikurang 40, kita masih memiliki sisa 10 persediaan di gudang. Lanjut ke periode bulan 4, yaitu dengan kebutuhan kotor sebesar 35. Namun di sini kita hanya memiliki persediaan di gudang tersisa 10. Jadi, kita masih memiliki 25 kebutuhan kotor yang belum terpenuhi untuk periode bulan keempat. 25 unit yang belum terpenuhi ini masuk ke dalam kebutuhan bersih. Lalu masuk ke periode bulan kelima dengan kebutuhan kotor sebesar 15, dikarenakan kita tidak memiliki lagi persediaan di gudang, sehingga 15 ini masuk ke dalam kebutuhan bersih sebanyak 15 pula. Dan begitu seterusnya hingga bulan ke-8 dengan kebutuhan kotor sebesar 18, di mana kebutuhan bersihnya juga bernilai 18 pula, dikarenakan tidak adanya lagi persediaan di gudang. Lanjut, netting dengan safety stock atau stok cadangan. Kenapa digunakannya stok cadangan? Agar produksi tidak terhenti atau produksi dapat terus berjalan. Karena apabila persediaan di gudang nilainya sama dengan 0,
maka produksi akan terhenti. Jadi, untuk mengantisipasi terjadinya produksi terhenti, maka diperlukan yang namanya safety stock atau stok cadangan. Untuk menentukan nilai dari safety stock atau stok cadangan ini sendiri dapat menggunakan yang namanya time limit. Di sini saya misalkan safety stock berdasarkan time limitnya yaitu sebesar 2 unit. Jadi untuk perhitungannya itu sendiri, dikarenakan pada periode bulan keempat tadi terdapat 25 unit yang belum terpenuhi untuk kebutuhan kotornya, maka 25 ditambah 2 sama dengan 27. Pada bulan kelima juga diterapkan hal yang sama, yaitu dengan kebutuhan kotor sebesar 15, maka 15 ditambah 2 sama dengan 17, dan seterusnya hingga ke bulan ke-8 dengan kebutuhan kotor sebesar 18, sehingga 18 ditambah 2 safety stock atau stok cadangan, sehingga hasilnya yaitu 20. Lalu latihan selanjutnya itu loading. Loading itu sendiri ialah proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Yang pertama, loading dengan metode load for load. Metode load for load ini digunakan untuk kondisi di mana pola kebutuhan berubah-ubah pada sistem produksi yang mempunyai sifat setup permanen pada proses produksinya. Dengan memperhitungkan kembali, apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang, sehingga biaya penyimpanan akan menjadi 0. Jadi, metode ini digunakan apabila biaya dari penyimpanan suatu produk itu terlampau tinggi atau besar. Dapat dilihat kebutuhan bersih untuk tiap periode dari periode pertama hingga ke-12. Dikarenakan telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada metode load for load ini sendiri ialah persediaan di gudang itu sama dengan 0. Sehingga biaya penyimpanannya juga akan menjadi 0. Jadi, ukuran loadnya sendiri untuk penggunaan metode load for load ini ialah ukuran load disesuaikan dengan kebutuhan bersih dari setiap periode. Jadi, di sini dapat dilihat bahwa kebutuhan bersih pada periode bulan pertama yaitu sebesar 10. Jadi, ukuran loadnya juga sebesar 10. Sehingga persediaannya yaitu 0. Pada periode bulan kedua, kebutuhan bersih sebesar 28. Jadi, ukuran lotnya juga 28. Sehingga persediaannya 0. Pada periode ketiga, kebutuhan bersih sebesar 50, sehingga ukuran lotnya juga 50 dan persediaannya menjadi 0. Dan begitu seterusnya. Jadi dapat dilihat di sini bahwa untuk metode load for load ini tidak ada persediaan di gudang atau persediaan sama dengan 0, sehingga tidak ada yang namanya biaya penyimpanan. Lalu lanjut loading dengan metode Fixed Order Quantity atau FOQ. Loading dengan Fixed Order Quantity ini sangat spesifik untuk menentukan persediaan produk. Ciri FOQ ini sendiri adalah besarnya lot yang tetap tetapi periode pemesanan yang berubah. FOQ ini sendiri digunakan apabila biaya dari pemesanan produk tersebut terlampau tinggi atau besar. Pada soal telah diberikan keterangan bahwa perkiraan lot untuk soal ini ialah 150. Dapat dilihat kebutuhan bersih untuk periode 1 hingga 12. Pada periode 1, kebutuhan bersihnya 10. Ukuran lotnya 150 sesuai dengan soal yang diberikan. Sehingga 150 dikurang 10 sama dengan 140. Jadi kita masih memiliki persediaan 140 di gudang. Kemudian pada periode kedua, terdapat kebutuhan bersih sebesar 28. 140 dikurang 28, 112. Kita masih memiliki sisa persediaan 112 di gudang. Pada periode ketiga,
memiliki kebutuhan bersih sebesar 50, 112 dikurang 50. Kita masih memiliki persediaan 62 unit di gudang. Pada periode keempat, kebutuhan bersih sebesar 15, 62 kurang 15, 47. Pada periode kelima, kebutuhan bersihnya sebesar 46. 47 dikurang 46 sama dengan 1. Pada periode ke-6, kebutuhan bersihnya 63. Sedangkan persediaan yang dimiliki di gudang hanya tersisa 1, sehingga persediaan yang ada sekarang tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk periode ke-6 ini. Jadi dilakukan pemesanan unit kembali sebesar 150. Dikarenakan seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada fixed order quantity ini jumlah lot itu tetap, akan tetapi periode pemesanannya saja yang berubah-ubah. Jadi dari perkiraan lotnya tadi 150, untuk seterusnya lotnya akan tetap 150 juga. 1 ditambah 150, 151. Jadi kita memiliki persediaan 151 di gudang. 151 dikurang 63 sama dengan 88. Kita memiliki sisa persediaan di gudang sebanyak 88. Untuk periode ke-7, kebutuhan bersih sebesar 20. 88 dikurang 20 sama dengan 68. Pada periode ke-8, kebutuhan bersih sebesar 50. 68 dikurang 50 sama dengan 18. Lalu pada periode ke-9, kebutuhan bersihnya sebesar 12. 18 kurang 12, 6. Lanjut ke periode ke-10, kebutuhan bersihnya sebesar 90. Namun persediaan yang kita miliki hanya tersisa 6, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pada periode ke-10. Sehingga dilakukan pemesanan lagi dengan jumlah yang sama sebesar jumlah lotnya yaitu 150. 150 ditambah 6, 156. 156 dikurang 90 sama dengan 66. Kita memiliki sisa persediaan di gudang sebesar 66. Pada periode 11, kebutuhan bersih sebesar 25. 66 dikurang 25 sama dengan 41. Pada periode ke-12, memiliki kebutuhan bersih sebesar 15. 41 dikurang 15 sama dengan 26. Jadi begitu seterusnya. Apabila persediaan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan pada periode tertentu, maka dilakukan pemesanan kembali, di mana jumlah pemesanan ini tidak berubah-ubah atau tetap. Kalau yang dari awal 150, maka akan seterusnya 150. Masuk ke soal yang ketiga, mengenai loading dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Penentuan lot dengan metode ini mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Metode ini digunakan apabila pola permintaan kebutuhan bersifat terus-menerus dan tingkat kebutuhan yang konstan. Ukuran atau besarnya lot itu untuk metode ini akan tetap, namun periode pemesanannya berubah-ubah. Masuk ke soal, jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar Rp700 per unit per periode dan biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesan, dengan estimasi kebutuhan konsumen bersih konsumen seperti di bawah ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tentukan besarnya nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan produk X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Untuk mengetahui pergerakan jumlah persediaan produk X, kita harus menentukan besarnya nilai lot terlebih dahulu. Nah, untuk metode EOQ ini sendiri, untuk menghitung lotnya memiliki rumus yang telah ditetapkan, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2DK per H, di mana D itu total kebutuhan dalam satu periode.
K. Biaya pemesanan setiap kali pesan. Dan H. Biaya penyimpanan unit produk per periode. Dari soal kita bisa mengetahui D, K, dan H. Dari tabel ini kita dapat mengetahui D-nya, di mana D itu sendiri ialah total penjumlahan dari kebutuhan bersih keseluruhan periode yang ada. Jadi 30 ditambah 24 ditambah 0 ditambah 28 ditambah 54 ditambah 23 dan seterusnya hingga ke 40. Untuk K itu sendiri ialah biaya pemesanan sebesar 2.500 per pesan, dan H itu sendiri ialah biaya penyimpanan produk sebesar 700 per unit per periode. Setelah dijumlahkan, D-nya itu didapatkan hasil 324. Kita masukkan ke rumus IOQ untuk mengetahui besarnya nilai lot. Karena IOQ sama dengan akar dari 2 DK per H, jadi IOQ sama dengan akar 2 dikali 324 dikali 2.500 per 700. IOQ sama dengan 48,107. Kita bulatkan, IOQ menjadi 48 unit. Jadi besarnya nilai lot untuk kasus atau soal ini ialah sebesar 48 unit. Dari besarnya nilai lot itu, kita bisa mengetahui pergerakan jumlah persediaan produk X menggunakan teknik lot IOQ ini sendiri, yaitu sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel ini, untuk periode pertama dengan kebutuhan bersih sebesar 30 dengan ukuran lot 48, di mana 48 ini kita dapatkan dari hasil perhitungan dengan rumus IOQ yang barusan dijelaskan sebelumnya. 48 dikurang 30 sama dengan 18. Kita masih memiliki sisa persediaan 18 unit di gudang. Lalu kebutuhan bersih pada periode kedua sebesar 24. Namun persediaan yang kita miliki sekarang hanya 18, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan bersih pada periode kedua, sehingga dilakukan pemesanan lagi sebesar 48. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk metode IOQ ini sendiri, besarnya lot itu sendiri akan tetap, namun periode pemesanannya yang akan berubah-ubah, disesuaikan apabila kebutuhannya tidak bisa dipenuhi oleh persediaan yang ada di gudang, maka dilakukan pemesanan kembali. Sehingga 18 ditambah 48, 66. 66 dikurang 24 sama dengan 42. Jadi kita memiliki persediaan di gudang sebesar 42. Pada periode ketiga tidak ada kebutuhan bersih, jadi persediaan masih sama, yaitu sebesar 42. Pada periode keempat, kebutuhan bersih sebesar 28. 42 dikurang 28 sama dengan 14. Kita masih memiliki persediaan sebesar 14. Kemudian pada periode kelima, kebutuhan bersihnya sebesar 54, sedangkan persediaan yang kita miliki hanya tersisa 14, sehingga dilakukan pemesanan lagi sebesar 48 pada periode kelima. 14 ditambah 48, 62, 62 dikurang 54, 8. Masih tersisa 8 persediaan di gudang. Pada periode ke-6, kebutuhan bersihnya sebesar 23. Dikarenakan persediaan yang ada sekarang tidak mencukupi karena hanya tersedia 8, maka dilakukan pemesanan kembali sebesar 48. 48 ditambah 8, 56. 56 dikurang 23 sebesar 33. Pada periode ke-7, kebutuhan bersih sebesar 10. Dikarenakan persediaan kita ada 33, maka bisa memenuhi kebutuhan pada periode ke-7. 33 dikurang 10, 23. Kita masih memiliki sisa persediaan 23. Pada periode ke-8, kebutuhan bersih sebesar 15. 23 dikurang 15 sama dengan 8. Kita
kita masih memiliki sisa persediaan 8. Pada periode ke-9, kebutuhan bersihnya sebesar 29, sedangkan persediaannya hanya tersisa 8 di gudang, sehingga dilakukan pemesanan kembali sebesar 48. 8 ditambah 48, 56. 56 dikurang 29, 27, sehingga kita masih memiliki sisa persediaan 27. Pada periode ke-10, kebutuhan bersih sebesar 45. Dikarenakan persediaan yang ada hanya tersisa 27, maka untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri, dilakukan kembali pemesanan sebesar 48 dan menyisakan 30 unit persediaan di gudang. Pada periode 11, kebutuhan bersihnya sebesar 26 dan kita masih memiliki persediaan gudang sebesar 30. Jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk periode ke-11 dan menyisakan 4 persediaan di gudang. Pada periode 12, memiliki kebutuhan bersih sebesar 40. Sedangkan persediaan yang ada hanya tinggal 4 unit. Jadi masih membutuhkan 36 unit lagi. Jadi dilakukan pemesanan kembali sebesar 48. Sehingga masih menyisakan persediaan di gudang sebesar 12. Jadi bisa dilihat untuk IOQ ini sendiri jumlah ukuran lotnya itu besarnya itu sama, hanya periode pemesanannya yang berbeda. Disesuaikan apabila persediaan di gudang telah habis atau tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan bersih, maka dilakukan pemesanan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.